pembimbing NPM 1811007. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Pendidikan adalah alat untuk pengembangan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Jika orang yang sudah dibekali ilmu saja terbukti masih ada atau bahkan banyak mengalami kegagalan, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak dibekali ilmu sama sekali? Proses hidup membutuhkan teori, dan dengan pendidikan, teori tersebut bisa didapatkan. Apapun alasannya, setiap orang tetap membutuhkan pendidikan. Meskipun pendidikan tidak menjamin kesuksesan seseorang, namun pendidikan akan membekali kualitas diri yang lebih baik sehingga akan lebih berpeluang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Pendidikan adalah prioritas utama merealisasikan semua impian. Dalam pendidikan terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan pribadi suatu individu yang harus dipahami bersama, diantaranya adalah pendidikan fisik dan psikomotorik. Definisi pendidikan berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentuk pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari definisi pendidikan berdasarkan fungsi. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya dari satu generasi ke generasi yang lain, nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan suatu kegiatan yang sistematik dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar mewakili warga negara yang baik. Dan yang terakhir, ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar merupakan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode. Yang terakhir, lingkungan pendidikan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu konsep dasar yang bersifat atau bertujuan mengarahkan, membimbing, dan membina dari suatu hal yang tidak diketahui menjadi suatu hal yang diketahui
baik secara umum maupun pribadi, dengan struktur, arahan, sarana dan prasarana yang telah terencana sehingga mendukung proses pendidikan tersebut dan dapat dihasilkan suatu serapan materi yang penting. Biasanya, hal ini berkaitan dengan landasan dan ketulusan hati sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara terbuka. Jadi, pendidikan itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita, seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santapan akal dan rohani. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.